Beredar viral video konser mini Bupati Baru Situbondo karena Suswandi bernyanyi dan berjoget bersama artis Giring Ganesa di pendopo yang mengabaikan protokol kesehatan. Dalam konser ini penyanyi Giring maupun undangan nyaris tidak menggunakan face shield dan masker. Giring sesekali mengajak Bupati Baru Situbondo karena Suswandi dan seluruh penonton yang hadir agar ikut bernyanyi. Sejumlah pejabat dan ASN yang hadir juga terlihat larut dalam alunan musik Giring dan melepaskan masker yang dipakainya. Video ini pun langsung menyebar luas dan viral di media sosial sehingga memicu keprihatinan warganet. Dr. Jibril, sebelum kita sambung atau bahas mengenai kepala daerah yang tidak patuh gitu ya terhadap protokol kesehatan, saya masih tertarik untuk membahas soal vaksin. Di Jawa Timur untuk tenaga kesehatan ini apakah sudah seluruhnya tervaksin, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua? Iya, baik Mas Reno. Jadi untuk tenaga kesehatan yang sudah memenuhi syarat dan tidak ada kontraindikasi, insya Allah sudah semua. Jadi tidak ada kontraindikasi itu artinya nggak ada penyakit berat yang masuk 16 kriteria yang belum boleh divaksin. Nah ini memang kemarin kan dari tenaga kesehatan masih ada kurang lebih sekitar 10.000 yang masih batal atau belum vaksinasi karena memang ada penyakit-penyakit komorbid yang memang masih belum dapat rekomendasi dari PABDI untuk divaksinasi. Untuk selainnya itu sudah selesai vaksinasinya. Seperti itu. Baik, untuk tahap kedua berarti fokusnya adalah di petugas pelayanan publik, TNI, Polri, dan lain sebagainya, termasuk di situ di dalamnya ada lansia. Bagaimana kalau dipersentasekan untuk tahap kedua ini sudah tervaksin berapa persen, Dr. Jibril? Iya, kalau untuk tahap kedua, kalau sesuai dengan jumlah stok vaksin kita, stok vaksin kita yang datang itu sudah 90% sudah habis. Nah, kalau yang pelayanan publik, secara keseluruhan dari 2 juta tadi saya sampaikan 425.000 sudah divaksin, artinya 20,55% pelayanan publik sudah divaksinasi atau 1/5. Untuk lansia dari 2.551.000 yang sudah divaksin ada 107.880 atau setara dengan 4,23%. Ini karena memang kemarin vaksinasi lansia masih difokuskan di Surabaya. Oke, ini apakah kemudian sudah difokuskan di wilayah lain, Dr. Jibril, untuk vaksinasi lansia? Iya, saat ini sambil menunggu stok vaksin, kita juga sudah mulai menginisiasi, karena memang arahan kemarin dari Kemenkes, vaksinasi lansia dulu kan ke kota-kota atau daerah-daerah yang padat penduduk, yang kira-kira interaksi dengan lansianya itu bisa beresiko. Nah, sekarang sambil menunggu stok vaksin yang jalan, ini kita sudah mulai menginstruksikan daerah-daerah untuk siap-siap vaksinasi lansia. Tapi untuk pendataan warga lansia di 38 kabupaten di Jawa Timur sudah selesai semuanya? Jadi untuk data, kalau data sesuai dengan data KPU, itu sudah ada. Cuman kita akan tetap basis data kita selama vaksinasi ini ada top down dan bottom up. Nah nanti data-data yang bottom up ini yang kita tunggu untuk memvalidasi data yang sudah ada. Oke, baik. Dr. Jibril, tadi di pengantar masuk segmen 3 ada informasi mengenai kepala daerah baru yang euforia seperti itu dan kemudian mengadakan konser dan abai protokol kesehatan. Itu yang tadi kita saksikan di kawasan Situbondo. Kemudian sebelumnya juga ada di beberapa wilayah lainnya. Dr. Jibril, sorotan Anda seperti apa di tengah pandemi kepala daerah malah memberikan contoh yang kurang elok? Iya, baik. Yang pertama cukup disayangkan ya, karena memang ini kan sebenarnya momentum kepala daerah itu memberikan contoh yang baik. Memang kita lihat mungkin kepala daerah yang sekarang ini kan belum ikut full menangani COVID seperti kepala daerah yang sebelumnya sudah merasakan gitu ya kompleksnya penanganan COVID, terus bagaimana beratnya mengelola pasien-pasien COVID yang berat-berat. Jadi harapannya mungkin ini menjadi teguran gitu ya. Supaya ke depan ini penanganan COVID ini bisa diprioritaskan. Karena bagaimanapun juga kepala daerah kan dipilih karena dipercayai oleh masyarakat. Dan kepala daerah itu bisa menjadi contoh supaya masyarakatnya bisa sehat dan bisa terhindar dari COVID-19. Seperti itu. Oke, lebih baik kepala daerah yang baru menjabat ini alangkah baiknya, alangkah eloknya kalau bisa menjadi percontohan atau teladan. Seperti itu ya Dr. Jibril ya? Benar. Baik. Dan kalau bisa harus keep up gitu ya. Karena
pasti kepala daerah sebelumnya itu sudah berjuang dengan berat gitu untuk menangani COVID ini. Harapannya bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun dengan baik. Baik, Dr. Jibril, menarik juga kalau kita membahas soal mutasi virus corona B117 yang sampai dengan saat ini di tengah masyarakat pun masih menjadi bahan pertanyaan. Bisa dijelaskan di forum kali ini, Dr. Jibril, sebetulnya mutasi virus corona B117 ini seperti apa? Apa perbedaan dengan mutasi virus atau virus yang sebelumnya? Iya, baik Mas Reno. Jadi mutasi COVID ini sebenarnya ada banyak, karena virus COVID ini kan virus RNA. Virus RNA itu ketika mampir ke satu orang, terus lompat ke orang lain, kadang-kadang struktur gennya itu bisa berubah. Nah, B117 ini adalah salah satu mutasi yang ditemukan di Inggris yang dibuktikan 70% lebih mudah menular dibandingkan varian yang sebelumnya. Artinya kalau misalnya virus yang dulu itu kalau ada sekitar 30 orang yang kena 10, sekarang kalau misalnya kena virus ini mungkin bisa 17 orang yang ketularan. Nah, namun virus ini istilahnya masih bisa dideteksi dengan PCR yang kita miliki. Terus juga yang kedua, vaksinasi yang kita miliki sekarang ternyata masih bisa efektif terhadap vaksin terhadap virus B117 ini mutasinya. Artinya masih senjata-senjata kita ini masih cukup untuk melawan virus tersebut. Tapi kita juga harus waspada gitu ya, karena virusnya ini makin menular. Jangan sampai ketika virus ini masuk di Jawa Timur gitu ya, kita harus sudah aware, harus siap gitu. Tapi kita sudah membuktikan 71 sampel dari Jawa Timur ini sudah kita kirimkan ke ITD maupun ke Kemenkes untuk dilakukan sequencing. Dari 71 sampel belum ditemukan mutasi dari B117. Oke, B117 masih belum ditemukan. B117 ya. Baik, B117 masih belum ditemukan di Jawa Timur, namun atensi awareness dari masyarakat tetap harus diperkuat terhadap dengan adanya mutasi ini. Tadi Anda katakan lebih menular berdasarkan studinya. Lalu bagaimana dengan tingkat fatalitas dengan B117? Apakah masih sama dengan virus yang sebelumnya atau ada peningkatan? Iya, jadi sebenarnya kalau secara mortalitas atau kematian belum ada bukti bahwa dia akan meningkatkan kematian. Tetapi dengan menular lebih cepat, maka virus ini beresiko kena ke orang yang sudah punya komorbid atau sudah punya penyakit berat yang ketika kena COVID, jadi akan lebih mudah untuk menjadi lebih berat. Nah, jadi bukan virus ini yang membuat semakin berat, tapi virus ini semakin cepat menyebarnya, semakin cepat dia kena ke orang-orang yang mungkin resikonya lebih tinggi, seperti itu. Oke. Dr. Jibril, terkait dengan pencegahan supaya virus corona ini bisa betul-betul atau pandemi ini bisa betul-betul dikendalikan di Jawa Timur, PPKM Mikro menjadi salah satu jawabannya seperti itu. Ini sudah diperpanjang sampai dengan 22 Maret seperti itu. Apa yang membedakan antara PPKM Mikro yang saat ini sedang berlangsung dengan yang pertama kali berlangsung kemarin? Karena apakah ada penambahan-penambahan item di hal tertentu? Iya. Prinsipnya memang kalau secara aturan dari Mendagri masih sama, mulai dari kriteria RT zona merah masih sama, ada 10 rumah yang positif selama 7 hari terakhir. Terus habis itu untuk penanganan level mikronya juga relatif sama, bedanya adalah di implementasinya. Di awal itu kita PPKM Mikro kita masih bingung formatnya bagaimana menggerakkan masyarakat di level RT dan RW gitu. Namun kita kan paling nggak sudah punya kampung tangguh yang dia bisa sedikit dialihkan gitu posko-poskonya untuk PPKM Mikro. Dan sekarang kan sudah mulai ada pola misalnya di level RT, level RW ada kasus, maka sistem pelaporannya kepada Babinsa bagi Pengaktimas dan isolasinya itu sudah mulai bagus. Jadi lebih ke arah implementasinya di lapangan sudah mulai terbiasa orang-orang yang mengimplementasikan, seperti itu. Ada kendala terkait dengan implementasi kampung tangguh yang merupakan part of PPKM Mikro ini, Dr. Jibril? Iya, jadi memang untuk pengetahuan masyarakat terkait COVID ini kan tidak semuanya homogen. Ada beberapa daerah-daerah yang memang sudah siap, yang memang sudah dari awal sistemnya itu sudah terbentuk. Seperti kayak di Malang itu kan kayak kampung tangguhnya kan hasil swadaya masyarakat. Mereka cari tahu sendiri bagaimana penanganannya ketika memang ada kasus positif, bagaimana mensupport logistik untuk orang-orang yang positif dan sebagainya. Nah, tapi juga beberapa daerah-daerah yang lain yang mungkin
akses informasinya kurang atau mungkin edukasinya kurang, itu biasanya mungkin intervensinya masih kurang tepat. Nah, itulah tugas dari kita, pemerintah maupun Babinsa Babin-Kaptipmas, ini mengedukasi supaya mereka benar-benar bisa paham dalam implementasikan PPKM Mikro ini. Dr. Jibril, singkat saja karena waktu kita tersisa sedikit, apa yang menjadi himbauan Anda sebagai tim Satgas COVID-19 kepada masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan? Singkat saja, dokter. Singkat, iya. Jawa Timur ini alhamdulillah kita sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan PPKM Mikro ini. Bor kita sekarang tinggal 35%, terus ICU-nya cuma terisi 52%. Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama. Tapi jangan sampai lengah, karena Jawa Timur ini pernah awal tahun ketika agak lengah, rumah sakitnya penuh lagi, terus habis itu bornya juga isinya 70-80% lagi. Baik. Nah, supaya ini nggak terjadi, kita harus patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa divaksin, sudah dapat vaksin, segera divaksin. Seperti itu. Terima kasih Dr. Makian Jibril Al-Farabi, tim Satgas COVID-19 Jawa Timur sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Selamat kembali bertugas, Dr. Jibril. Pemirsa, demikianlah akhir dari Dialog Titik Tengah untuk kali ini. Saya Reno Reksa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap disiplin protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sayangi keluarga Anda. Sampai jumpa.